Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa zakat ini memiliki syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Artinya syarat-syarat umum meliputi berbagai macam unsur daripada benda-benda yang dikenakan wajib zakat. Dan ada syarat khusus, yaitu pada benda tertentu ada dan belum tentu benda yang lainnya ada syarat itu, namanya syarat khusus. Ngaji bab zakat ini kita dididik oleh agama agar supaya kita menjadi orang kaya, agar supaya kita menjadi orang kaya. Maka orang-orang yang ngaji bab zakat itu maknanya orang yang akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala niatnya benar, lempeng. Tapi kalau niatnya ngaji bab zakat, gue mustahik, bukan ya. Kalau itu yang muncul, maknanya ngaji bab zakat itu pengen dijadikan oleh Allah orang miskin, karena dia pengennya dibagi. Maka ngaji bab zakat ini biar kita bisa sempurna ngamalin ajaran Islam. Tidaklah kita bisa sempurna seperti ngaji kajian bab zakat kalau kita tidak punya harta. Jadi sehingga ada dorongan, kalau saya punya harta kayak begini, saya mau amalin ajaran Rasulullah ini, maka maknanya ada keinginan memiliki harta. Itu begitu, ada keinginan itu. Mana syarat umum yang dulu udah kita kaji adalah syaratnya Islam, udah kelewat, yang punya muslim. Begitu, syaratnya adalah merdeka, syaratnya pemiliknya adalah jelas, tertentu, bukan wakaf kan tidak jelas pemiliknya, pengelola yang jelas, nadhir gitu, wakaf kebun, sawah gitu. Begitu. Dan tentu ada senisab. Ini namanya disebut nisab, itu batas minimum wajib zakat. Nah, kata Syekh Nawawi pagi ini dalam kajian kita, di samping syarat-syarat yang umum itu, yang 4 tadi, Islam, merdeka, jelasnya pemilik, dan nisab, ada syarat tambahan pada masalah zakat tanam-tanaman dan zakat biji-bijian. Kalau yang disebut biji-bijian cuman 2, kurma, buah-buahan gitu. Kalau yang dimaksud buah-buahan cuman 2, kurma sama buah anggur. Ini aja yang akan kena zakat. Kalau kita nggak ada nih zakat buah-buahan, nih nggak ada.
karena kita enggak layak, jarang hidup enggak berbuah juga, kurma manggur nih, begitu. Ini ya mungkin di beberapa daerah kita ada, tapi umumnya kita enggak ada, karena dia perlu panas ini kurma baru berbuah. Biji-bijian itu maknanya tanam-tanaman. Ini tentu yang dizakati adalah yang menjadi makanan pokok. Makanya buah-buahan yang bisa dijadikan makanan ya kurma, kismis orang itu sebut, anggur. Itu bisa. Orang Arab enggak makan nasi, makanya kurma aja. Biasa. Kuat-kuat. Emang makanannya itu bisa disimpan. Begitu orang Arab. Kalau kita enggak bisa, biar habis makan roti sekaleng juga. Kalau belum kena nasi uduk boleh ditanya, udah makan belum? Tuh belum. Begitu. Ini enggak cocok di kita, tapi ini ngaji. Islam hadir bukan buat orang kita saja, tapi buat muslim sedunia. Kalau kita lagi nggak cocok nih ngaji dengan materi lapangan kita, namanya ilmunya kita, ilmunya. Begitu. Suatu saat kan bisa aja dikirim dari Kebon Jeruk jadi TKI di Iran, iya kan? Di mana lah dia tahu tuh hukumnya, ini zakat enggak, ngajakat. Begitu hukumnya. Ini ngaji itu. Kalau dikata bagi kita namanya bukan ilmul hal bagi kita. Wong ilmu ini ada ilmul hal, ada ilmu ghairu ilmil hal. Ilmul hal itu ilmu yang kita hadapi. Itu ilmul hal. Begitu. Yang kita hadapin. Tapi kitab fikih itu karena dikarang bukan untuk lokal, apa aja ada. Sehingga yang enggak kita hadapi juga ada, karena boleh jadi orang lain menghadapi itu. Gitu. Di mana kitab fikih yang bukan kitab lokal Indonesia itu kalau udah ngomong binatang nanti zakat binatang, masya Allah diterangin panjang lebar. Kalau punya kambing 40 zakat seekor, terus sampai 120, 121 baru 2, terus aja sampailah 200 lebih baru 3, baru kemudian kalau udah punya banyak di atas itu per 100 ekor 1. Itu diterangin panjang lebar. Kalau buat kita bukan ilmu hal, tapi karena ada di kitab enggak mungkin kita baca loncat. Begitu. Kita harus bedah ilmu itu. Tapi kita enggak, karena orang kampung kita punya kambing 5 aja, banyak apa dikit? Tuh banyak. Gitu. Baru 5 dong, apalagi punya 40. Begitu. Begitu. Banyak banget, padahal itu dikit. Karena orang di Arab paling dikit orang punya kambing 5.000, 10.000, itu dikit. Mereka karena emang kehidupannya begitu, maka diterang-terangin. Gitu. Nah Islam kan begitu. Kalau kita enggak begitu. Jadi ada namanya ilmu enggak kita hadapi sekarang gitu. Tapi itu ilmu. Mana tambah kedua adalah biji atau tanam-tanaman. Tanam-tanaman ini yang bisa jadi makanan pokok. Pertemuan yang lalunya begitu. Ya seperti padi dah. Nah ini ada, walaupun di kita orang nih kota besar udah kagak ada. Mungkin dulunya Kebon Jeruk juga serba sono-sononya banyak sawah begitu ya. Sampai basmol dulunya sawah begitu ya. Dulunya begitu.
Ada juga yang rawa, makanya kan banyak kampung rawa, rawa buaya, rawa ini, rawa itu, rawa. Kira-kira begitu. Nah, mana syarat tambahannya? Di luar syarat yang 4, kalau terkait zakat tanam-tanaman, padi dah, jagung, begitu, dan seterusnya memang jadi makan pokok. Dan buah-buahan, anggur dan kurma, syarat tambahannya untuk wajibnya zakat adalah buduwus sholah. Syarat tambahannya pada buah-buahan dan biji-bijian adalah buduwus sholah. Zahirnya kepatutan pada buah, pada biji, gitu. Ini makna wa syartu wujubiz zakati fi dzalika ziyadatan ala syurutil arba'atil ammatil mutaqaddimati buduwus shalah. Syarat wajib zakat buah-buahan dan tanam-tanaman, biar gampang padi aja dah kalau orang kita, biar gampang tuh. Begitu. Di samping syarat yang sudah lewat yang 4 itu ada tambahan syarat kudu nampak. Ini udah patut nampak bakalan panen. Begitu. Namanya dohir kepatutan, bukan baru nanem. Kalau padi baru nanem doang zakat belum, sebab belum tentu berbuah. Begitu, belum tentu. Harus ada nampak kepatutan. Baik itu seluruhnya, ibarat padi berarti menguning. Begitu, udah mulai menguning meski seluruhnya, au ba'dun, atau baru sebagian udah ada tanda-tanda udah menguning, bijinya udah mengeras. Meski di situ tuh baru akan ada ngomongin Anda belajar zakat nih, sebab ini bakal zakat. Namanya bakal belum tentu. Ada seniso apa enggak? Nanti kan begitu syarat-syarat yang lainnya. Tapi ini bakal terkena zakat nih, bakal terkena zakat. Itu begitu, yang kayak begitu. Apa itu nampaknya kepatutan? Kata Sayyidi Syekh, wa huwa bulughul hubub wa simar fiha sifatan tutlabu fiha ghaliban. Yang namanya dohir kepatutan itu bila mana biji-bijian itu telah sampai pada satu sifat, satu ciri yang dia bakal dipetik, dituntut. Ketika ciri itu udah mulai itu dipertimbangkan. Begitu juga buah-buahan bakal ada tuh kalau sudah begitu. Sehingga maksudnya nampak kepatutan tuh bagaimana? Bila mana bentuknya biji, kata Tuan Musonib, padi umpamanya itu telah bertangkai, sudah muncul tuh gitu. Orang kampung nyebutnya merkatak, begitu bahasanya itu. Begitu ya di Tegal. Apa maratak? Oh, meratak. Iya, baik. Ini kan orang Tegal ini. Itu begitu. Dan telah mengeras. Biji itu udah bukan air. Kalau ibarat padi, padi itu sebelum nanti ngeras jadi begitu tuh cair dulu gitu, isinya air kayak susu begitu putih. Entar lama-lama mengeras. Kalau masih air doang, belum ada hubungan ngomongin zakat, karena belum tentu panen. Tapi kalau sudah berbentuk biji, ini namanya siap panen, siap panen, siap panen, begitu, siap. Itu begitu tuh aturannya. Ini mah baru cikal bakal, cikal bakal, begitu. Nah, itu makna wa tata'allaqu zakatu bil habbi idza sambala wastadda walau fi ba'dhi.
Manakala biji-bijian di antara unsur yang kena zakat itu kayak padi begitu, yang makanan pokok, kapan kita ngomongin zakatnya? Bila bijinya udah mengeras dah, udah mengeras di pohonnya tuh, belum dipanen, cuman siap panen, udah siap. Ini udah panen, ini mau begitu, udah jadi begitu. Ini baru dia bakal menghitung zakat. Belajar tuh masuk syarat-syaratnya. Nanti kan senisob enggak begitu. Nanti itu bakal dia belajar karena sudah kemari. Begitu, sudah kemari. Itu begitu. Kayak kita ngaji bab haji, kalau kita belum nyetor dan berangkatnya masih lama udah nyetor, belum wajib. Gua sudah nyetor berangkatnya katanya yang saya dengar 25 tahun lagi, belum wajib. Dia belajarnya tuh nanti tahun depan secara hitungan pemerintah apa tuh udah keluar apa tuh porsinya, baru tuh sekarang kudu belajar dah karena udah wajib dia, karena siap berangkat namanya. Kalau yang masih 25 tahun lagi belum ilmu hal, tapi menuntutnya manfaat. Begitu kayak kita ngomongin padi, ngomongin anggur, kurma, ya kagak ada kebun kurma, kagak ada. Kurma udah ada di toples setengah. Nah itu nggak diomongin, ini enggak. Yang ini kita ngomongin ngaji begitu. Kalau kemudian buah-buahan ini bagaimana yang namanya nampaknya kepatutan sebagai syarat pada buah, maka kalau yang namanya buah kurma anggur gitu ini akan dibedakan karena ada yang punya warna, ada yang tidak punya warna. Artinya ciri matang, ciri mentah beda. Bila mana buah-buahan itu memiliki warna, maka baru disebut zahirnya kepatutan, nampaknya kepatutan. Bila mana telah berubah warna, bisa menjadi merah, anggur merah, bisa menjadi kuning, bisa menjadi hitam, begitu. Itu berubah, itu baru kita ngomongin zakat. Karena udah siap barang ini pasti panen, tidak bakalan gagal. Begitu, gagal gitu secara zahir syariat. Ya bisa aja nanti bakal dirobohin lah sama Allah. Yang tadinya mau bagus, nggak bagus, wong roboh semuanya kena badai atau kebanjiran semuanya, jadi nggak bagus. Tapi nggak bakal berubah menjadi mentah lagi gitu. Karena ini udah namanya zahir kelayakan, udah jadilah bahasa kitanya. Zahir kepatutan tuh udah jadi begitu. Tapi kalau buah-buahan itu tidak berubah warna, seperti anggur yang putih, antara mentah sama matang warnanya sama, begitu saja. Mentahnya begitu, matangnya begitu. Enggak kemudian menjadi berubah kulit, menjadi berubah. Kalau itu modelnya anggur ini, maka wajib zakatnya bila udah ada air nih di dalamnya, berair. Oh, udah ini nih. Jadi ini udah zahir kalau udah begini, karena enggak ada perbedaan antara mentah ya sama matang. Kalau padi kelihatan jadi kuning gitu, itu namanya mutalawin, berwarna gitu, berwarna begitu. Kayak buah-buahan kita aja, cuman gak kena zakat. Kayak pisang, ada yang hijau tetap hijau tapi matang,
Ada yang hijau jadi kuning matang. Ini namanya ada yang warna, ada yang tidak berubah warna. Begitu. Begitu. Nah, kalau kemudian kita buah ini atau padi, biar gampang di kita, sudah masuk pada buduwus shalah, udah nampak kepatutan, kelayakan ini siap panen, secara hukum kita si pemilik daripada buah-buahan atau tanaman itu dilarang berdaya guna, dilarang petik. Kalau anggur nih, kurma, jangan diapain dulu, jangan. Begitu. Nih hukumnya nih, yang umum. Enggak boleh kita makan. Ya udah kan udah matang sebelah mari, padi udah panen kuning, yang ono sih belum. Udah kita potong aja dah, kita giling, kita makan. Jangan. Belum boleh berdaya guna. Atau kita sedekain aja dah sama orang. Enggak boleh. Kita hadiahin. Tuh, apa bedanya sedekah sama hadiah? Bedanya kepada siapa diberikan. Kalau diberikan kepada orang mulia yang kita hormati, bahasanya hadiah, kayak orang tua gitu. Kita mau ngasih sama orang tua, jangan nyak nih sedekah gue sama nyak, kurang ajar. Begitu. Sedekah itu orang yang lebih rendah dari kita gitu. Kalau hadiah tuh orang yang lebih mulia dari kita. Hadiahnya hadiah, biar kata 1000 perak hadiah. Tidak, karena memberinya bukan karena kasihan, begitu, tapi karena bentuk penghormatan. Tuh hadiah dan sedekah. Makanya di sini ada bahasa sedekah, ada hadiah. Atau menjual, tidak boleh. Berdaya guna tuh bila memang mencapai 1 nisab. Bila tanaman ini mencapai 1 nisab, biar gampang, setondah kurang lebih bisa kalau berbentuk beras 825 kilo begitu. Kalau ada kulit-kulitnya setondah gitu. Tanaman ini banyak, padi itu, maka kemudian jangan diapa-apain dulu, biar nanti enggak mengganggu zakatnya. Jangan sampai kita makan barang yang belum dizakati, bakalnya jadi repot, campuran. Kalau campuran bakal jadi masalah gitu. Karena motor kalau campuran jalannya ndet-ndetan. Kalau murni lancar. Kalau air kagak jalan. Kita begitu. Ada orang kadang ibadah, kadang kagak. Kadang ibadah, kadang kagak. Patut diduga bensinnya dia campuran. Kagak dohor, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh. Patut diduga bensinnya air. Begitu. Ini ibadah terus. Nah, husnudon kita bensinnya iya pertamax, begitu murni begitu. Nah, karena itu agama hati-hati. Ketika ini padi ini udah menguning, jangan main kita potong. Begitu, ntar dulu begitu. Untuk keperluan dipotongnya tuh dimakan kita, atau disedekahin, atau dihibahin, dihadiahin, atau dijual. Jangan begitu. Kalau mencapai senisab. Kalau enggak mencapai senisab, enggak apa-apa. Kalau enggak mencapai senisab, udah kebaca enggak ada zakatnya kita. Begitu. Udah kebaca, udah makan aja. Begitu aturannya. Sehingga bagaimana kita ngupahin orang yang ngambilin padi, dari situ upahnya. Asal hukumnya dalam mazhab haram. Ngupahin padi diambil daripada hasil padi yang belum dizakati ini, meski sudah masuk buduwus shalah.
ini ndak bisa didaya gunakan, ntar dulu dihitung biar detil dulu, purchase-nya dapat berapa baru kita hitung, zakatnya berapa baru ini punya kita. Sebetulnya kalau kita tarik ini kajian fikih pada ilmu ekonomi, ilmu bisnis, bisnis tuh begitu. Kalau orang pengen maju, nih saya tarik dalam ilmu ekonomi daripada bab zakat pada turunannya. Kita dagang, dagang apa? Apa aja? Gelas ini 5.000 modalnya. Kita jual 7.000, berarti selisihnya 2.000. 2.000 ini bukan untung, apalagi 7.000-nya. Di dalam ilmu dagang diatur sama Islam, diatur sehingga kita harus benar-benar melihat, oh ini modal 5.000 nih, 2.000 berarti 2.000 dikali sekian piece, totalnya sekian, nih ada duit 100 juta, berarti keuntungan kita 100 juta. Enggak, dari 100 juta ini berapa modalnya yang untuk beli gelas lagi, kan begitu. Biar kita jangan happy-happyan stres akhirnya, yang kita pakai duit modal mulu, ternyata pantas saja barangnya habis, dagang sebulan alhamdulillah habis, apanya? Barangnya sama modalnya. Ini nggak punya ilmu bagian begini nih. Biar dihitung, nih ada 100 juta. Nah 100 juta ini mana tuh modal tadi? Modalnya biar gampang 60 juta. Ya udah, berarti 40 juta untung. Ntar dulu. Begitu 40 juta, ada nggak yang kita perlu bayar? Begitu, ibarat kita ngewarung, umpamanya bayar listrik, oh itu udah pasti tiap bulan. Itu potong dulu. Walaupun duitnya di situ, potong sekian. Apalagi kontrakan, ini ngontrak setahun sekian, berarti potong dulu, baru dipotong-potong dari 60 juta modal, sisa 40 potong-potong, sisanya cuma 15 juta. Itulah baru namanya keuntungan bersih, net. Baru pakai tuh yang ono, begitu. Jangan semuanya pakai, yang penting duit ada, padahal ini duit orang juga, mana barangnya titipan orang, udah gampang pakai aja, jebol akhirnya dagang nasi uduk, kejual juga rumahnya, karena modalnya makan, mana modalnya dapat ini nggak memahami konsep begitu. Di dalam bisnis Islam tuh diatur mana ini, kalau ada karyawan, mana karyawan dipotong dulu, perusahaan kita company atau tidak, kita harus hitung ini adalah karyawan berapa, kalau karyawan sekian tahun dia kerja berapa, ini lembur enggak, lemburnya berapa per jam, kan diatur di dalam kerja. Enggak asal udah ada yang kata gua mah kayak gitu-gitu aja, susah ujungnya. Perasaan duit banyak juga ini duit, ada 400 juta, banyak, padahal duit orang juga tuh, titipan baju belum dibayar, titipan ini belum dibayar, dianggap duit dia, ujungnya dia pakai, ditagih, dia puyeng, ujungnya kena corona, kolab begitu, karena dia tidak bisa menghitung. Inilah turunan daripada kajian ini, tapi istitrad, bukan karena kita kajian ekonomi di dalam dunia bisnis, tapi masih bab zakat. Zakat begitu, entar dulu, jangan makan dulu, jangan sedekah dulu dari padi ini, jangan hadiahin dulu, jual entar dulu, entar masih ada ini ta'aluk zakat ini, entar dulu, begitu. Tuh fikih, jangan upahin dari situ aja, dipanen karena kita nggak ada duit, udah upahnya dari situ aja, belum zakat tuh. Bagaimana tuh yang belum dizakat itu udah diambil dulu sama orang, itu belum zakat, kita buat upah begitu. Nah dalam mu'tamad madhab ini tidak boleh, fayahrumu daf'u ujratil hasadi minal hubub, haram memberikan upah pemanen dari padi itu, jangan dari situ, jangan begitu. Tuh yang mu'tamad begitu.
Bagaimana makan yang hijaunya? Kalau ibarat anggur, makan ininya, jangan dulu. Begitu. Jangan. Begitu. Kita wajib hindari itu. Begitu. Karena barang tanaman kita ada hubungan dengan zakat. Jadi bagaimana tuh kalau adat-adat masyarakat yang disebut nyebokin? Tahu nyebokin enggak? Biasanya saya nggak paham kalau di kebun jeruk begitu. Biasanya nih, walaupun bukan barang zakat, saya sedikit contoh di perkampungan itu, dia nanam apa? Timun suri. Baru panen pertama diambilin berapa? Dibagi tuh sama tetangganya. Namanya disebutnya nyebokin bahasanya. Bahasa orang dulu. Jadi adatnya tuh begitu. Buah pertama disedekain, betul, disedekain tuh, disedekahin. Ini bagaimana nih? Kata Syekh Nawawi, wa ma'tida min i'ta'i syai'in walau lil fuqari haramun. Begitu. Apa yang telah berlaku pada adat, buah anggur baru panen sedekahin, ini haram, karena ini buah anggur ini ada ta'alluq zakat. Belum kita zakati, kita hitung begitu. Nggak boleh. Udah saya niatin aja yang udah dipotong sebagai zakat aja, sekalipun niat zakat, karena belum dihitung total. Dilihat dulu dah, dilihat dulu. Begitu. Haram tuh begitu hukumnya, begitu. Kenapa? Karena ini belum dirapihin semuanya. Itu satu pendapat yang mutamad. Namun Imam Rahmani mengatakan kalau memang ukurannya benar, telah tercatat dengan betul zakatnya, kadar yang ada berapa, begitu, yang nanti bakal dia keluarkan zakatnya, kata Imam Rahmani, boleh saja dan tidak haram. Yang penting sesudah zahir kepatutan. Tuh. Kata Imam Rahmani, asal dicatat. Makanya ada adat tuh di Banten itu, sebagian daerahnya ada adat, saya nggak paham di Jawa nih, yang padi-padi ini, ngupahin orang itu kerja itu manen padi nanti 20% upahnya. Jadi kalau dapat 50 kilo 10 berapa itu 10% ya, pokoknya 51 namanya. Jadi kalau dapat 50 kilo dapatnya 10 kilo, begitu istilahnya mereka 51. Kalau dapat 5 kintal dapat upahnya sekintal yang manen, tapi upahnya dari situ, upahnya dari situ. Karena upahnya dari situ sehingga zakatnya mengurang. Yang tadinya zakat itu adalah 1 ton, jadi berubah menjadi 8 kintal. Karena yang 2 kintal udah diambil orang, yang 2 kintal. Jadi ngitung zakatnya mengecil, jadi lebih berat, hitungannya berat. Yang tadinya 1 ton, ngitungnya berarti zakatnya sekintal karena pakai irigasi, nanti dibawa tuh hukumnya. Karena ini udah dibuat upah 2, ngambilnya jadi yang tadinya 10 1 ton jadinya 8 kintal, karena yang 200 kilo udah dibawa sama yang manen, upahnya dari situ. Enggak apa-apa asal dicatat, makanya itu dicatat. Yang udah dibawa itu secara umum masuk juga, karena itu ngitungnya enggak 10 tapi 8.
ngitungnya, karena yang 2 udah dibawa orang, jadi itu dihitung, nggak kemudian dibalikin di 10, nanti itu nggak masuk hitungan. Kalau di 10 yang ada berapa, biar gampang, yang ada seton, ya udah zakatnya 10 gitu. Yang itu nggak hitung, enggak, itu harus dihitung, masukin, makanya ngambilnya 8 ditambah 2 yang dibawa, totalnya sama-sama 10. Ini namanya mengikut Imam Rahmani. Jadi sehingga ngambil upahnya dari situ, sehingga ngitung zakatnya berkurang. Yang tadinya 1 ton jadinya 8 kintal, karena yang 2 udah dibawa dia, sehingga yang 2 itu masuk lagi pada hitungan walaupun barangnya nggak ada, sehingga biar nggak puyeng barangnya nggak ada kemudian harus dizakati juga, dikecilin hitungan itu menjadi 8 kintal begitu, suruh zakat 1 begitu, gara-gara yang 2 tuh udah diambil gitu. Kalau dibalikin ya 10 1 sama, cuman yang ini tetap bakal dikasihin dia sebagai upah. Tuh ada adat seperti itu. Kalau kata Imam Rahmani, asal tercatat kadarnya, berapa yang dibawa, berapa kilo, zakatnya kita udah paham, bakal nanti dikeluarin sesudah dia itu, boleh saja dan tidak haram. Yang penting catatannya buah itu sudah buduwus sholah, begitu, buduwus sholah, begitu, sehingga nggak perlu dilarang-larang. Yang penting belum, nggak perlu dilarang, nggak perlu orang tuh. Kenapa? Karena belum ta'alluq wajib zakat kalau sebelum buduwus sholah. Sehingga kata Imam Rahmani, catat saja nggak apa-apa. Bahkan kata Imam Azizi di dalam kitabnya, tidak wajib zakat itu timbang untuk baru mengeras biji, bukan buduwus sholah. Ta'alluq daripada wajib zakat itu layak disimpan, bukan baru doang. Nanti kata Imam Azizi, kalau sudah kering giling, udah rapi, kalau ibarat padi kering giling layak disimpan. Kurma udah dijemur segala macam, udah layak, udah jadi tamer namanya, tamer tuh, itu udah kurma kering. Kalau udah kering, udah layak disimpan. Kata Imam Al-Ajizi, baru ada namanya wajib zakat. Kalau belum, kalau masih ditangkai, kalau kata Imam Ajizi, boleh dia ngambil, boleh dijadikan upah juga, ya boleh dah, karena belum kering, enggak apa-apa. Ini perbedaan daripada pendapat ulama. Silakan saja. Jadi di kurma bagi-bagi dulu, sedekain buat orang yang ngelihat, kasih, enggak apa-apa. Kalau kata Imam Al-Ajizi, boleh saja begitu, karena patokannya illa ida solaha lil iddikhar, kecuali ta'alluq zakat itu bila layak itu biji-bijian untuk disimpan. Dan ada pendapat di luar madhab Syafi'i, adalah madhab Hambali, lebih ringan. Apa itu madhab Hambali lebih ringan? Kata Muhammad, kalau padi itu udah menguning, ada teman kita, nih padinya bagus, ente mau, saya mau nyobain barang ya 5 liter lah buat makan, ente ambil aja, ente ambil, silakan ambil, bawa pulang. Kata Imam Muhammad, enggak apa-apa. Kata Imam Muhammad nih, sedekain. Terus itu yang diambil orang tuh dihitung zakat enggak usah, itu mau daya, enggak apa-apa. Kata Syekh Nawawi, fala ba'sa bitaqlidihi, kagak ngapain teh taklid Imam Muhammad kalau begitu. Yang orang ambil ya udah, enggak dihitung zakatnya. Jadi kalau pakai madzhab Ahmad, ibarat padi yang tadi jadiin upah itu begitu, atau disedekain nama orang itu, tetap aja baliknya bukan 8 kintal 1, 10 1, jadi ringan. Yang udah diambil orang ya sudah.
Ini dalam mazhab Hambali jauh lebih ringan. Yang diambil orang enggak dihitung zakatnya, enggak dihitung zakatnya. Dalam mazhab Hambali, fala basa bi taqlidi, kata Syekh Nawawi, enggak mengapa. Anda mau taklid Imam Ahmad juga boleh juga. Ini informasi menggirangkan bagi para petani-petani itu yang seperti kayak begini nih, begitu. Maka bila mana biji-bijian sudah nampak kepatutan, di sana ada ta'alluq zakat. Bila mana ada buah-buahan udah nampak kepatutan, maka di sana ada ta'alluq zakat. Begitu ta'alluq zakat. Namun ta'alluq zakat ada terkoreksi oleh ulama seperti Imam Al-Azizi, bukan sekedar baru nampak menguning, udah mengeras biji, tapi sudah digiling, udah dijemur, layak disimpan, baru di situ kita ngomongin perhitungan tentang zakatnya berapa. Namun yang mu'tamad dalam mazhab, kalau siap panen harus lebih rapi. Di dalam aturan bab zakat, jangan sampai kita makan barang zakat, jangan kita makan barang kotor, padahal barang bersih juga punya kita banyak, supaya kita selamat di dalam ibadah kita, supaya selamat dalam ibadah kita. Yang kayak begini di dalam dunia bisnis suka dihitung. Penutupan di dalam stop of 6 istilahnya, itu tanggalnya enggak nyampe tanggal 1, tanggal 25 ditutup, begitu tanggal 25, supaya menghitung gaji berapa, ini berapa. Kalau tanggal 1 udah ngitung, gajinya keteteran anak buahnya, kapan ini gaji, barang berapa, apa yang harus dilunasi, jadi puyeng. Maka ada yang model kayak begitu di dalam dunia dagang, begitu, yang kayak begitu. Ala kulli hal, bahwa zakat padi atau zakat tanam-tanaman ini, di samping orangnya harus muslim, orangnya harus merdeka, orangnya adalah pemiliknya jelas, bukan barang wakaf, begitu, sawah wakaf, bukan begitu, jelas pemiliknya, begitu. Kemudian itu satu nisab, hubungan zakatnya ini nanti dengan zahirnya kepatutan, begitu tuh, dilihat buah ini benar, kalau enggak ya enggak zakat. Makanya zakat padi itu berat, begitu, karena memang bisa saja hasilnya berat, hasilnya banyak, begitu. Nanti di bawah ini hitungan nisabnya seberapa daripada zakat buah-buahan dan zakat biji-bijian. Singkatnya, ngaji kita hari ini, bila kita termasuk adalah seorang petani, begitu, tukang nyawa, beladang, maka aturan zakat ini harus dilihat mana barang yang harus kita zakati adalah makanan pokok, apa saja yang bisa jadi makanan pokok yang disimpan, begitu, dalam waktu normal, dan dohirnya kepatutan menjadi ta'alluq wajibnya zakat pada tanam-tanaman dan pada buah-buahan. Kurang lebih demikian ya dari apa yang kita baca ini. Ada yang ditanya mungkin dari matra luar, silakan. Baik ya. Iya, jadi di Indonesia ini ada namanya disebut zakat profesi. Ini di Indonesia adanya itu, dan itu pun ada di KHI, namanya Kompilasi Hukum Islam. Itulah yang kemudian dipakai oleh negara, ada namanya zakat penghasilan, begitu, zakat profesi.
Bagaimana dengan zakat profesi ini? Memang di dalam mazhab ini tidak ada yang namanya zakat profesi. Sebab kenapa tidak ada? Karena kata profesi ini adalah kriterianya banyak. Profesi itu kriterianya banyak sekali, begitu. Dalam bahasa Indonesia aja HMN Purwasucipto dalam buku yang dia karang Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, yang namanya profesi itu syarat pertamanya harus punya kode etik. Jadi ada rahasia-rahasia yang tidak bisa orang lain mengetahui. Ini namanya kode etik. Bila ini yang masuk, maka yang disebut profesi pada bagian ini adalah pendeta dalam Kristen Katolik. Begitu, ada namanya majelis pertobatan. Kalau habis orang berbuat salah, begitu, nyolong atau apa aja, maka datang ke gereja, mengaku pada pendeta di majelis pertobatan, Pak Pendeta, saya ini habis ngambil duit berapa? 100 juta. Waduh, salah ini, neraka, dosa, harus tobat. Tobatnya apa? Ya terserah pendetanya. Kata pendetanya 30 juta, masih untung 70. 30 tobatnya. Begitu. Kalau sudahlah kemudian itu dia tobat, begitu, bayar sama pendetanya, dikasih kertas selembar sama dia bahwa dia telah resmi diampuni, maka ini lembaran pengampunan. Begitu, lembaran pengampunan itu di bawah, itu di akhirat dalam anekdotnya, wallahu a'lam hakikatnya. Begitu, itu kayak begitu. Dilihat sama mereka, ini saya udah dapat ampunan. Iya sih kertasnya, tapi belum dilegalisir ini. Begitu. Maka yang disebut profesi pendeta, dokter, karena orang konsultasi kesehatan nggak boleh dibuka riwayatnya dia kepada orang lain kecuali sama dia. Ini baru disebut profesi. Sementara kita orang pada akhirnya pekerjaan. Kalau profesi itu sama dengan pekerjaan, maka kita ini PSK, gitu, jual martabak, begitu. Zakat juga, zakat, karena profesi. Jadi Islam tuh nggak begitu. Profesi, jadi profesi apa aja wajib zakat. Dilihat dokter dapatnya dengan mudah, uang, begitu, maka sehingga dikenakan zakat profesi yang mengkias pada padi, manakala dapat dia keluarin. Tapi ama ulama ditentang zakat ini karena nanti akan ada zakat harta di dia, sehingga enggak habis tuh duit, diambilin terus. Karena nanti udah setahun akan menghitung harta dia yang dia kumpulkan, yang dia dapat itu di tabungannya ada berapa. Itulah bakal menjadi zakat. Nah, kan udah dizakati kemarin profesi, ya zakat lah, enggak ada, diambilin terus. Profesi begitu, maka zakat itu akhirnya enggak jelas standarnya. Rumusannya, setiap dapat duit dia harus dipotong penghasilan. Setiap dia dapat duit, mana nabungnya cuman 10.000,
duit ada sekeperak di banknya 20.000 umpamanya, entar dipotong lagi penghasilan, potong ini potong, kagak ada habis. Begitu. Ini bakal repot di dalam tata pengaturannya. Jadi barang satu tidak bakalan lepas daripada pemotongan dalam berbagai unsurnya. Kita nggak punya duit. Ini begini, kudunya kaya negeri kita. Kita nggak punya duit. Kita punya tanah di Kebon Jeruk, Kampung Rawa. Berapa? Biar gampang, 1000 meter. Kita jual. Kira-kira berapa tuh duitnya tuh? Banyak deh ya. 1000 meter. Banyak. Ini kira-kira bakal kena potong nggak ini? Hah? Sama negara kena pajak nggak ini? Hah? Ada. Pajak apa? Pajak apa? Penjualan. Potong pajak penjualan. Udah dipotong pajak. Berarti duit kita ini udah bersih dari pajak. Udah bersih belum dari pajak nih? Karena udah dipotong tuh pajak penjualan. Udah bersih belum? Belum. Begitu. Belum. Ntar dari tanah yang 1000 kita jual berjual, kita beli tuh tanah noh. Dia pada parung dah, parung sindur. Duit yang udah dipajakin, kita pajak nggak? Pajak apa? Pembelian. Pembelian tuh. Pajak lagi. Itu yang ada tuh. Begitu. Kita beli mobil, pajak nggak kira-kira? Pajak. Pajak apa? Iya, pembelian. Rugi ancur-ancuran. Kita jual mobilnya tuh, kena pajak nggak? Pajak apa? Penjualan. Duit dapat dari beli mobil, gue kecilin yang rodanya 2 dari 4. Beli motor, kena pajak nggak? Hah? Pajak apa? Iya, pembelian. Begitu. Gitu. Masih nyisa ngajak teman kita makan-makan di restoran, kena pajak nggak? Pajak apa? PPN. Untung kentut kagak pajak. Gitu, saudara. Oh, gitu. Kudunya kaya tuh, duit mulu itu. Potong lagi, potong lagi, potong lagi. Nah itu Islam mengatur. Standarnya bagaimana? Diatur standar itu. Penghasilan berapa yang kena potong? Itu harus dipotong. Oleh karena itu pajak profesi begitu, pajak profesi zakat profesi ini diikhtilafkan oleh ulama. Sebagian ada yang memakai itu, dan itu di Indonesia dipakai oleh negara, zakat profesi namanya begitu. Tapi ulama-ulama madhab tidak ada namanya zakat profesi, nggak ada zakat profesi. Jadi yang dizakati uangnya apa profesinya gitu. Kalau uangnya udah diatur, ada nama zakatul mal begitu. Profesinya kalau kemudian dizakati, bagaimana menghitung profesinya dia begitu. Pokoknya ya kayak padi, kalau kemudian ini dia harus potong dia penghasilannya begitu, maka potonglah dia. Bila ini dikelola dengan benar dari pajak udah makmur banget begitu. Karena kan di luar zakat, kan nanti ada zakat. Sedang dengan zakat saja bila dikelola dengan benar, ini bisa mengentaskan kemiskinan. Dengan zakat saja yang cuma 2,5%. Apatah lagi ditambah ini, tambah segala macam. Itu kayak begitu. Sehingga zakat profesi adalah diikhtilafkan oleh ulama untuk diambilnya. Karena kalau dari profesinya, maka nanti profesi ini siapa yang harus dizakati? Ujungnya semuanya kita pukul rata, negara minta duit daripada penghasilan yang didapat oleh kita, adalah namanya PPH gitu, kurang lebih begitu. Tapi agama tidak
Tidak ada, tidak ada. Maka kalau bisa gitu, kalau saya lebih setuju kalau umpamanya ada namanya penghasilan itu dipotong dalam sebuah company, sebuah perusahaan, ini dananya harus dikumpulkan, siapa yang megang itu teknis, tapi dibalikin kepada yang ada. Umpamanya karyawan sakit, ya buat dia zakatnya. Begitu. Jangan kayak bubu, dari sini masuk ke atas, turun, nggak bisa, masuk doang. Tahu bubu yang itu tuh, yang buat iya nyari ikan tuh, begitu. Jadi ngerepot, dia kan regulator, mengatur untuk kemudian menyalurkan dengan rapi. Jadi itu yang kemudian harus ditata dengan baik barangkali kali itu. Tapi kalaupun kita jangan menghindari itu, nggak apa-apa. Kalau kemudian kita diminta itu, niatkan itu sedekah. Bila harta kita cukup pada waktunya, maka kita harus menghitung zakat, dan itu nggak usah kita hitung sebagai zakat, anggap aja itu sedekah daripada profesi yang dipotong itu. Kurang lebih begitu solusi yang terbaiknya. Allah alam. Baik. Nah, kita ngomongin hasil, cara kita namanya belum ngomong teknis penzakatan namanya. Nisab zakatnya aja belum ini kitab ini. Jadi bagaimana teknis penzakatan itu nanti dilihat. Zakat ini dilihat per musim dalam 1 tahun. Tahu kalau tahunnya sama, maka akan digabung 2 musim menjadi 1. Kalaulah kemudian kita punya sawah menggarap, yang ini gade, yang ini bilik, namanya kita pemiliknya jelas, kita hak lahan ini pemanfaatannya kita namanya jelas. Tentu kita gabung semuanya daripada yang ada. Mencapai enggak senisab pada musim panen? Di Tegal berapa kali panen? 2 kali. Maka kalau 2 kali, maka kemudian teknisnya panen ini dapat berapa? Biar gampang, panen ini cuma dapat 6 kintal atau 7 kintal, sementara harusnya 1 ton. Enggak zakat? Iya enggak zakat, karena cuma 7 kintal. Ini baru musim pertama. Musim kedua pada tahun yang sama, 1 tahun, bukan beda tahun, dapat lagi 7 kintal. Maka ini yang 7 kintal musim panen pertama di tahun yang sama harus ditambah dengan 7 kintal musim panen kedua, totalnya 1.400 kilo, maka lebih dari seton. Maka ini kudu zakat, kudu zakat. Begitu cara menghitungnya. Jadi bila mana tanaman 2 musim dalam 1 tahun, maka meski belum dapat senisab tahun ini, belum dapat senisab musim ini, tapi tahunnya yang sama, maka wajib digabung di total. Begitu hasil totalannya itu ada gas senisab. Kalau panen pertama dapatnya cuma 3 kintal, panen kedua di tahun yang sama 3 kintal, enggak nyampe seton, enggak ada zakat, enggak ada zakat. Penggabungan itu maka digabung dari semua itu, walaupun barang itu hasil daripada pergadaian begitu. Karena biasa di Jawa itu kalau yang enggak ada bisa garapan begitu ya, sepenuhnya milik dia penggarapannya, betul ya, sampai lunas begitu ya. Iya, enggak apa-apa, boleh saja, tapi hasilnya digabung jadi 1. Kurang lebih demikian.